Allahu wabarakatuh. Angkat suaranya sedikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, kita sudah tiba di Madinah. Kita baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Setiap kali kita mengucapkannya dengan izin Allah, Allah menakdirkan Rasulullah akan tahu siapa yang bersolawat dan ada balasannya 10 kali lipat. Di Madinah ini perbanyaklah solawat, karena solawat itu bagian dari zikrullah, bagian dari doa dan kembali kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, orang lain hanya bermimpi bisa berada di sini. Ini adalah tanah Rasulullah sesudah hijrah dari Makkah Al-Mukarramah. Di sini beliau berjuang, risalah Islam tegak di sini, lalu kembali ke Mekah. Namun beliau tetap memilih kembali ke Madinah dan dikuburkan di sini. Selama di sini 6 hari ya. Punten Bu Rino? Ya, 14 kita check out. 14 kita check out. Jangan sia-siakan. Seorang pemanah hanya sukses kalau jelas targetnya. Kalau target tidak jelas, yang menjerit adalah tetangga atau mertua ya. Karena kemana aja. Oleh karena itu, siapa yang ingin sukses di bulan di haji ini harus jelas target kita apa. Target kita selama haji ini adalah sesuai dengan target Rasulullah. Mengapa Rasulullah diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jangan lupakan itu ya. Jadi siapa orang yang paling mabrur hajinya? Gampang, lihat saja akhlaknya. Halo, apanya Bu? Akhlaknya. Apakah timbangan yang terberat di akhirat? Timbangan sholat, saum, sedekah, akhlak. Timbangan terberat di akhirat itu timbangan akhlak. Kalau orang ibadahnya pas-pasan, standar, tapi akhlaknya baik, maka dicatatkan dia sebagai orang ahli tahajud dan ahli saum. Walaupun dia tidak saum sunnah, tidak tahajud, tapi oleh kemuliaan akhlaknya beliau dapat pahala yang sama. Ketika di yaumul akhir dibangkitkan, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah ketika dibangkitkan? Ternyata yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina afdalu. Siapakah orang yang beriman yang paling utama? Yang paling utama adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi kita target berlomba-lomba memiliki kemuliaan akhlak. Sederhananya akhlak itu apa? Akhlak itu respon spontan. Ini sekarang sedang setel soleh semua ini, apalagi yang depan ini nggak punya pilihan, harus mulia akhlaknya. Yang asli bukan yang ini ya. Nanti ketika sendal hilang, ketika kunci kebawa oleh yang lain, ketika makan nggak kebagian, akhlak itu respon spontan. Mungkin Bapak lihat di Indonesia yang turun dari mobil terus marah-marahnya, itu akhlaknya. Apakah dalam kesenangan atau dalam kesusahan? Anaknya hafal juz 30, yang ujub siapa? Ibunya. Alhamdulillah. Nah, saya biasa tiup aja tuh anak langsung hafal. Justru ketika ditiup itu anak mual ya, cuma nebeng beken. Asli hadirin, akhlak itu akan nampak. Saya juga kalau lagi ini baik-baik saja. Takdirnya suatu saat ceramah di Amerika, Pak. Di orang Indonesia. Selesai ceramah ada yang ngacung ibu-ibu. Ustadz boleh saya tanya? Oh silakan Bu. Ustadz maaf ya, saya selama ini lihat Ustadz di TV itu tinggi, putih, aslinya pendek katanya.
Nah, itu akhlak saya sesudah itu akan ketahuan. Sedang ceramah semuanya lagi diatur, tapi ketika celetukan itu kan belum pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada sesudahnya. Aduh ya Allah, untung ceramahnya tentang akhlak, jadi agak menahan diri respon spontan. Ya alhamdulillah Bu, gini-gini juga ciptaan Allah. Di sini itu ditekan ya, respon spontan. Ingat baik-baik, respon spontan. Oleh karena itu selama haji ini kendalikan respon spontan kita. Dorongan kita, dengar baik-baik ya, dorongan kita itu dorongannya itu yang negatif. Jadi kita ini diberikan nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dorongan jelek dulu yang ada di sini tuh Pak. Seperti buka HP, coba lihat yang semenitan ya. Apa yang paling cepat di skip? Allahu la ilaha, langsung. Nah itu respon spontan jelas Pak. Menjiwai berarti kan. Rasulullah SAW bersabda langsung. Tapi yang lain-lain ditunggu itu sampai selesai. Coba mana yang paling cepat? Karena nafsu tidak suka. Nafsu itu tidak suka kita sholat, ke masjid, sedekah, tahajud, apapun yang Allah suka, nafsu tidak suka. Kecuali nafsu yang dirahmati. Oleh karena itulah kita harus sadar betul bahwa dorongan kita kepada berbuat buruk itu sebetulnya lebih dominan. Nah, orang yang berhasil wanahan nafsa anil hawa. Jadi kita yang bisa mengendalikan nafsu. Makanya kalau mau bicara tahan, karena ketika bicara tuh udah mau di sana tuh ada ujub, ada ria, ada pamer, ada ngetawain orang, ada bohong. Tiap ngobrol itu berat Pak. Kecenderungannya itu jadi dosa. Ngobrol tuh apa aja. Dulu waktu saya kesini belum kayak gini loh Bedina, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya, ya nggak ada yang nanya. Tapi kita langsung ekspor. Dulu ini nggak di sini, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya. Tapi pengen aja. Pada waktu saya umrah yang kelima kalinya, siapa yang nanya, ya kan? Lima-limanya juga belum tentu diterima. Tapi kecenderungannya. Nah makanya ingat bahwa potensi kita berkata buruk, berbuat buruk, bertindak buruk itu lebih dominan, sehingga orang takwa itu bisa mengendalikan. Bukan tidak ada potensi itu, tapi bisa dikendalikan. Seperti orang yang takwa, ingat di surat Ali Imran ayat 134, nanti kita bahas khusus, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ahli takwa di dalam surat Ali Imran itu orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan susah, lapang dan sempit. Maunya nafsu kita ngumpulin uang, maunya disimpan, ditumpuk, diperiksa terus, ya nambah tidak nolnya. Terus begitu zakat tidak mau bayar, nggak mau, makin banyak uang makin pelit bayar zakat itu. Kecuali zakat fitrah ya, itu karena kepepet dan murah. Infak nggak mau, wakaf tidak mau, sukanya keep aja begitu, nafsu. Nah, orang bertakwa keluar bahkan dalam sempit sekalipun. Ciri kedua ahli takwa, wal kadhimina ghaidh, menahan amarah. Hati-hati loh Pak, para pemarah tuh ciri-ciri orang yang kualitas ketakwaannya rendah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit emosi. Rendah itu. Bukan tipe orang yang perkasa. Orang yang perkasa alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang perkasa itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika marah. Halo? Kenapa kelihatan kurang senang dengan ceramah ini? Ini siapa yang ngelaporin, nyindir melulu? Bukan nyindir, fakta. Nanti kita harus mengatasi betul bab marah ini, karena target kita itu akhlak. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Coba ini ya. Maunya kita dendam, sakit hati, sebel. Tidak, padahal dalam surat ini ciri ahli takwa memaafkan sebelum orang minta maaf. Keren sekali ya.
Kok gak ada yang mendukung gini sih? Iya gitu. Nah, saya emosi barusan, maaf ya, nggak apa-apa, mau diam juga terserah ya. Ini goal kita. Apa disebutnya? 3 sa. Ulangi. 3 sa. Ini goal kita nih. Pokoknya nggak lulus ini ada kemungkinan tidak dikasih ijazah kelulusan atau tidak dikasih boarding pass. Itu yang paling menekan. Sa yang pertama, semua jamaah ini adalah saya aman bagimu. Ulangi. Saya aman bagimu. Dalilnya, ya Rasul, siapakah muslim yang paling utama? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu yang paling top, yang orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Stop ganggu siapapun. Setuju? Serius nih. Enggak, ini masih level awal jadi nggak apa-apa nggak ngejawab. Nanti sudah itu saya beritahu ciri orang yang ngejawab tuh level apa ya. Saya tidak memanfaatkan dalil untuk kepentingan pribadi ya. Kalau Bapak perokok di sini ingat dalil ini ya. Kalau ada yang mengatakan, itu Ustadz itu perokok, terserah. Bukan urusan saya ngurusin Ustadz yang lain. Urusan saya meniru Rasulullah SAW. Terbayangkah di Madinah ada asbak dan rokok? Jawab. Tidak. Kenapa tidak ada? Nah itu jawabannya ya. Kalau itu baik, ada tuh di sana asbak dan rokok, ya kan? Terbayangkah para sahabat kumpul bersama Rasul sambil ngelenyun begini? Gak sanggup saya membayangkan, Pak. Kalau Rasulullah udah pastilah nggak mungkin, karena beliau tidak akan melakukan apapun yang sia-sia. Tidak ada kesia-siaan. Para sahabat gak ada yang melakukan sia-sia. Kalau tidak para sahabat, para ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Hanafi, kebayang tidak beliau perokok? Gak akan sanggup kita membayangkannya. Kenapa kita harus niru yang tidak jelas? Maksud tidak jelas tuh, kenapa ada yang lebih jelas gitu? Gitulah. Terserah, saya tidak melarang, tapi masalah intelektual ya. Sanggup tidak mencerna dengan jernih. Ini saya nggak lucu lah ke orang tua seperti bapak ibu pakai menyuruh dan melarang, ya kan? Tapi sampai di mana kita gunakan akal sehat kita? Ini lebih nyesek sebetulnya ya. Kalaupun nggak kuat ingin ngerokok, saya sarankan jangan cari tempat karena pasti ketahuan. Dikunyah rokoknya supaya jelas karena sedot, tiup, sedot itu mubazir sekali ya. Udah disedot, ngeracunin diri, nyembur, ngeracunin orang lain. Belum tentu orang ridho dengan asap rokok kita. Jangan anggap remeh, Pak. Demi Allah, tidak ada satupun hisapan yang tidak dihisap di akhirat. Hak paru-paru kita udara bersih, hak paru-paru orang lain udara bersih. Kita racuni diri, kita racuni orang lain, pasti itu ada hitungannya. Demi Allah pasti ada hitungannya. Saya tidak membicara masalah hukum ya, karena di sini sudah jelas haram. Kok di Indonesia ada yang makruh? Ya mungkin beliau merokok juga, jadi saya tidak tahu lah ya. Lanjut? Masih tahan nggak? Ini baru hari pertama ceramah, udah penyiksaan batin begini. Yang tersiksa itu yang diperbudak nafsu. Waduh, tambah tersiksa. Baik Pak, Bu, tolong pastikan jangan merugikan siapapun. Sepakat? Baik perkataan, perbuatan. Sa yang kedua, lebih tinggi dari itu, saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Saya menyenangkan bagimu. Ini advance loh Pak. Dan nanti topnya akhlak yang paling tinggi itu saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
adalah manusia yang paling besar kontribusi manfaatnya. Nah, di tengah itu adalah menyenangkan. Bapak tahu tidak, Ibu tahu tidak, amalan yang paling disukai Allah itu apa? Memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Itulah sebabnya kenapa saya lagi makan orang mau dipotret, saya langsung gimana sebetulnya di sini tuh? Setiap mau nyuap dipotret, jadi saya kapan makannya? Tetapi ada yang lebih besar daripada mengunyah, yaitu membahagiakan orang yang kira-kira bakal bahagia kalau dia dipotret itu. Masalahnya sekarang orang punya kamera semua. Dulu masih nunggu kamera betulan, sekarang megang ya. Alhamdulillah. Saya juga barusan di masjid ada jengkelnya deh, lagi ngaji ditaruhin. Gimana saya bisa ikhlas ya kan ngajinya dibentar gitu. Tapi sudahlah, itu ujian. Kita membahagiakan, berhenti sebentar. Oke Pak, terima kasih, saya ngaji dulu. Oh ya, jangan pakai jengkel. Walaupun di sini ada, tetap usahakan bahagiakan orang lain. Makanya Pak, nggak ada di sini berantem suami istri, nggak lucu sama sekali. Jauh-jauh dari Indonesia bertengkar, nggak worth it sama sekali. Ada seorang ulama usia 80 tahun mengatakan begini, ini bagus sekali perkataannya. Sesudah saya rasakan dalam hidup ini ternyata cuma dua aja. Satu, jangan marah kecuali untuk hal yang sangat penting. Selebihnya nggak usah marah, kecuali sangat penting. Dan yang kedua, ternyata sesudah saya hidup, dunia ini gak penting sama sekali gitu. Jadi nggak ada alasan kita marah-marah sama duniawi, ya kan? Halo? Ya. Maka kalau istri misalkan, Pak saya ingin beli, silakan saya. Udah gitu aja. Nggak usah. Kamu juga beli. Diam lelaki. Bahagiakan istrimu. Karena nanti yang nanggung hisab mereka. Ya. Waduh, bahagia. Selalu adil. Udah gitu kita doa, Pak, ya Allah, tolong sadarkan istri saya betapa beratnya hisab di akhirat. Bikin senang dulu. Kalau Allah tidak menghendaki pasti nggak jadi tuh, Pak. Tapi niat kita ngebahagiain istri sepanjang halnya tidak merupakan kemaksiatan, ya. Udahlah, gampangin urusan, nggak ada yang gawat di sini, nggak ada yang gawat. Seperti lift banyak yang naik, udah tenang aja, nanti pasti naik sendiri. Dari dulu udah ada di sini, nggak usah, nggak usah gitu. Salah sendiri saudara, keluarnya lagi rame. Mau nggak rame, jangan turun pada waktu azan. 1 jam sebelum azan, jernih itu lift, ya nggak ada siapapun. Jadi nggak usah ngomel-ngomel, sama sekali nggak worth it sama sekali. Ya, dunia ini untuk dibikin omelan-omelan. Halo? Ya. Masalah politik tahu apa kita? Pertama bukan saudara capresnya, relax saja, diobrolin juga nggak ngepek, betul tidak? Siapa tadi? Ada yang turun dari pesawat nggak jadi umroh, mau ngapain kita obrolin? Nggak? Suami bukan, bapaknya bukan, nggak ada waktu buat ngobrolin yang nggak penting, betul? Di sini hanya buat yang manfaat. Nggak usah segala ditanya. Itu celana ukuran berapa? Mau apa? Nggak usah. Tahan dari pertanyaan yang bikin orang lain nggak enak perasaan. Tahan dari pertanyaan yang membuat orang jadi malu. Tidak semua pertanyaan kita harus kita tanyakan. Kalau bikin perasaan orang jadi susah, lebih baik gak banyak tahu, aman daripada banyak tahu jadi kotor hati. Gak usah nanya, anaknya berapa? Emang semua udah punya anak? Kok suami gak ikut? Nah itu memang udah nikah. Diam kalau gak penting-penting amat, ya kan? Kecuali kalau saudara mau. Siapa? Kalau enggak boleh nyuruh push up. Harus berbaik sangka. Oh iya,
sebagai orang Islam nanti ada dalilnya Pak. Kalau ada apa-apa, pertama kita lakukan adalah husnuzon. Surat Al-Hujurat ayat 12. Nggak boleh sudah. Kenapa datang terlambat? Mungkin nolong orang lain. Enggak, dia nggak nolong Kak. Mungkin ketiduran. Kenapa ketiduran? Siapa tahu mimpi bertemu Rasul. Enggak, saya justru mimpi dililit ular ya. Kalau kita udah husnuzon, udah enak duluan ya kan. Dan tidak ada hak bagi kita untuk suuzon. Kayak nanti bis mau berangkat, ada yang belum datang aja husnuzon, mungkin di WC kekunci ya kan. Macam-macam aja kita baik sangka. Itu adabnya. Baik, Bapak Ibu, itu goal kita. Setuju tidak nih? Setuju. Mustahil akhlak baik kecuali dengan dua hal. Satu, ilmu. Dua, mujahadah. Ulangi. Nggak pernah belajar, lewat, nggak bisa. Udah tahu ilmunya, nggak mujahadah, nggak bersungguh-sungguh latihan, nggak bisa juga. Jadi harus ada dua ini. Itulah sebabnya haji kita ini sangat serius untuk belajar. Punten Pak, kalau hanya tawaf tinggal muter aja begitu ya nggak? Nggak usah pakai banyak ilmu, tapi untuk berakhlak baik, buah dari tawaf yang baik perlu ilmu yang banyak. Nanti ke Arafah juga gampang, datang wukuf, diam aja di sana. Nggak tahu ilmunya, tidur dia Pak. Nggak tahu itu saat paling mustajab yang bisa mengubah takdir hidup dia dan takdir anak-anak, orang tua. Banyak yang bisa berubah dengan doa kita di sana. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, doanya yang muter-muter paling, ya Allah, Engkau masih ingat kan doa yang tadi? Itu aja. Kurang ajar. Itu teh capek, itu teh udah nggak ada lagi stok doanya. Salah lagi keluarnya, baru juga mulai Bismika Allahumma ahya wa amut. Habis itu waktu wukuf ya nggak? Pules. Padahal belum tentu diundang lagi ke sini. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya, pekerjaan setan yang pertama apa coba? Menggoda apa? Hah? Godaan setan yang pertama adalah menghalangi kita belajar agama. Asal tahu aja itu. Males Pak. Coba aja nanti beberapa waktu, berat aja, ada aja alasan untuk tidak dengar. Karena kalau kita udah tahu, dua yang tidak bisa ditipu setan, mukhlasin dan orang yang tawakal. Makin ikhlas, setan udah gak bisa nipu Pak. Susah sekali nipu orang ikhlas. Dan orang tawakal yang bergantungnya ke Allah susah. Makanya orang yang paling pengen dipuji, paling pengen dihormati, udah makanan setan itu. Pertanyaannya gimana supaya ikhlas? Tunggu dulu, ini hari pertama hadirin. Kalau saya keluarin sekarang mau ngapain nanti kita 30 hari? Saya harus met ya. Ini baru iklan. Tuh semuanya melongo gini. Kenapa saudara melongo? Karena ngerti. Ya kan? Kalau saudara ingin lebih terpesona lagi, ini nggak ada apa-apanya. Baca Quran dengan artinya. Jadi nanti kalau di kamar ada wifi kan, buka YouTube, Murotal Quran, cari yang dengan artinya. Masya Allah, menyenangkan Pak. Khatam Quran usahakan dengan artinya. Kalaupun bahasa Arabnya belum khatam, artinya harus khatam di sini. Lebih mudah kok membacanya. Kita kan 26 hari udah kurang berapa sekarang? Kurang 1 ya. Dikebut aja. Nggak lama kok, setengah jam itu selesai 1 juz tuh. Baca, udah bisa kan? Baca Latin, Ibu bisa kan? Itu mengharum itu. Janji ya, minimal sehari 1 juz Latinnya Quran. Siap tidak? Bismillah, siap tidak? Ada yang perlu dibacakan tidak kan? Cuma tunanetra ya kan? Baca ya. Allah lagi mendengarkan janji kita ini. Kenapa? Itu lebih mempesona daripada bicara yang ceramah ini. Ada pertanyaan? Minimal kita akan belajar 4 ilmu mendasar. 1 ilmu tentang ikhlas, 2 ilmu tobat, 3 tentang syukur, dan 4 tentang sabar. Karena cuma 4 ini kejadian dalam hidup. Cuma 4 Pak.
kita berbuat baik tapi nggak ada kebaikannya kalau nggak pakai ikhlas. Kita pasti ada salah, dan kesalahan itu tetap bisa mengangkat derajat kalau segera tobat ya, bukan tobat, segera tobat. Yang ketiga, kita selalu diselimuti nikmat oleh Allah, apapun setiap saat, tapi tidak akan ternikmati kecuali dengan syukur. Itu makanan segitu enaknya, ada yang ngomel, nggak ada kerupuk gitu. Dasar kurang syukur ya. Yang dicari yang pasti nggak ada lagi. Mun ada sate marangi, sebenarnya pengen nyolok deh pakai tusuk sate ya, tapi saya nggak punya kewenangan. Kan ada kemarin tuh saya makan di tempat yang mahal, ada segala macam daging dan sebagainya. Ada yang nyebut gini, tahu nggak daging ini? Padahal itu udah premiumnya. Yang paling enak di restorannya cuma rujak, padahal dagingnya itu premium. Menurut saya yang paling enak semua yang ada sekarang. Masa mikirin yang nggak ada ya? Halo? Nggak usah pengen bahagia Pak. Bahagia tuh bukan karena sesuatu karunia, bahagia tuh karena mensyukuri karunia. Mau dikasih apapun, mau tas herpes, mau tas apa? Sudah Bu, jangan nyebut merek sama saya Bu. Menurut saya tas termahal itu herpes Bu. Mau mobil terbagus, mau rumah terbesar, demi Allah tidak akan ternikmati kalau tidak punya syukur. Nikmat itu ada pada syukur Pak, bukan pada sesuatu. Dan yang keempat, udah pasti kita ada ujiannya. Dan kuncinya adalah sabar, show must go on ya. Jalani aja, sudah nggak usah rewel. Dari dulu juga ini kan dijalani. Kita kan menderita tuh karena karangan sendiri.